Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Saputra dari kelas RA1 akan mempresentasikan hasil resume pengantar ilmu teknologi. Langsung saja ke materi yang pertama. Definisi dari teknologi informasi adalah penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Perkembangan teknologi informasi yaitu yang meliputi komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor sejarah. Dari teknologi informasi yang diawali dari perkembangan mesin hitung pada abad ke-19, kemudian komputer elektronik modern pada 1940, dan di era digital dengan internet pada 1990. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti komunikasi, hiburan, dan belanja online. Peran teknologi informasi dalam bisnis yaitu berkolaborasi, tim, pemasaran, dan penjualan, pengambilan keputusan, tantangan dalam implementasi. Teknologi informasi, keselarasan teknologi dan proses sumber daya, dan kompetensi, keamanan, dan privasi. Keuntungan dan manfaat dalam teknologi informasi yaitu automasi dan efisiensi, akses ke informasi komunikasi global. Masa depan teknologi informasi yaitu kecerdasan buatan, komputasi kuantum, realitas. Lanjut ke materi yang kedua. Pengertian dan definisi komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah mengubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Komputer analog yaitu sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai-nilai menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Komputer mekanik yaitu komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung. Babbage menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Generasi komputer pertama yaitu 1. Komputer tabung vakum, 2. Program Melbre Reisner, yang ketiga Univas 1. Generasi komputer kedua, yang ke-1 transistor, yang kedua kartu ponsel, yang ketiga komputer arsitektur pipa generasi komputer ketiga, yang 1 sirkuit terpadu, yang kedua FC dan personal komputer, yang ketiga sistem operasi, yang keempat GUI dan mouse generasi komputer keempat, yang ke-1 perkembangan jaringan, yang kedua teknologi bergerak, yang ketiga computing yang lebih cepat. Lanjut ke materi yang ketiga, dasar-dasar perangkat keras, mekanisme kerja komputer. Yang pertama kerja komputer, yang kedua bit byte dan buzzword, yang ketiga inti dari komputer, yang keempat memori komputer, alat input dan output. Yang pertama keyboard, kedua monitor, ketiga printer, keempat mouse. Alat penyimpanan, yang pertama hard drive atau HDD, yang kedua solid state drive atau SSD, yang ketiga flash drive sistem komputer. Yang pertama komponen, yang ketiga flash drive sistem komputer, yang ke-1 komponen, yang kedua sistem operasi, yang ketiga perkembangan. Lanjut ke materi keempat, tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak bertujuan untuk memahami struktur, fungsi, dan perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisiensi dan kualitas tinggi. Definisi konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Elemen
Elemen konsep program dan sistem perangkat lunak adalah konsep program dan sistem perangkat lunak terdiri dari elemen seperti analisis, kebutuhan, desain, arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama waterfall, yang kedua agile, yang ketiga DevOps. Peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak adalah analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama kompleksitas, yang kedua perubahan kebutuhan, yang ketiga kualitas dan keamanan, keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama produktivitas tinggi, yang kedua kualitas tinggi, yang ketiga peningkatan keamanan, yang keempat peningkatan kendala. Lanjut ke materi yang kelima, alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Yang pertama fitur kolaborasi, yang kedua tools penyuntingan PDF, yang ketiga spelling dan grammar check, yang keempat word art dan insert media sejarah desktop publishing, yang kelima 1980S, yang keenam 1990S, yang ketujuh sekarang spreadsheet sebagai alat mengolah data, yang ke-8 laporan keuangan, 9 perencanaan, yang ke-9 perencanaan fitness, yang 10 perencanaan proyek software statistik, yang 11 SPSS, yang 12 Microsoft Excel, yang ketiga statistik dan data analisis, yang 1 statistik deskriptif, yang ke-13 statistik dan data analisis. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji hipotesis, yang ketiga analisis variansi atau ANOVA, visualisasi ilmiah, yang keempat astronomi kedokteran, yang kelima kedokteran, yang keenam genetik, perhitungan risiko dan yang keempat astronomi, yang kelima kedokteran, yang keenam genetik, yang keenam genetik, perhitungan risiko dan paperless publishing, yang ketujuh keamanan sistem, yang ke-8 rendahnya biaya produksi, yang 9 keuntungan lingkungan. Materi ke-6 apresiasi grafik hipermedia dan multimedia, presentasi pengertian grafik. Yang pertama komunikasi visual, yang kedua kreativitas, yang ketiga tingkat efektivitas, yang keempat visualisasi data hipermedia dalam presentasi, yang kelima pengertian hipermedia, yang keenam interaktivitas, yang ketujuh engagement, pentingnya multimedia dalam presentasi, yang ke-8 komplektivitas informasi, yang 9 interaksi audiens, yang ke-10 kreativitas ekspresi perbedaan antara grafik, hipermedia dan multimedia. Grafik adalah bentuk virtual yang memiliki data secara efektif. Yang ke-11 hipermedia adalah tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Yang ketiga multimedia adalah penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video penerapan grafik. Hipermedia dan multimedia dalam presentasi grafik yang digunakan untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Yang contoh yang ke-1 hipermedia yang memberikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Yang kedua multimedia yaitu gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Yang ketiga kesimpulan dan
penekanan penting, grafik, hipermedia, dan multimedia. Memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi dalam era digital di alam era digital. Saat ini apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi 7, manfaat database dan pengaplikasiannya. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat. Meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database. Yang ke-1, penyimpanan efisien. Yang kedua, akses mudah. Yang ketiga, pemeliharaan data. Yang keempat, analisis data. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang kelima, manajemen persediaan. Yang keenam, manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang ketujuh, analisis data bisnis. Pentingnya keamanan dalam data. Penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan merupakan penting. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti Generasi Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengolahan database: yang pertama, skalabilitas. Yang kedua, kecepatan dan kinerja. Yang ketiga, kesesuaian dengan peraturan pengembangan database di masa depan. Yang keempat, database terdistribusi. Yang kelima, integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Yang keenam, lebih terfokus pada keamanan. Lanjut ke materi yang keenam, pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk email, telekonferensi, dan peran instan. Pelajari bagaimana teknologi ini merevolusi dunia informasi. Basic of Computer Networking. Yang ke-1, Local Area Network atau LAN. Yang kedua, Wide Area Network atau WAN. Yang ketiga, Network Protocol, The Power of Email. Yang ke-1, Efficient Communication. Yang kedua, Enhanced Collaboration. Ketiga, Global Connectivity, Teleconference, Breaching Barriers. Yang ke-1, Virtual Meeting. Yang kedua, Video Conferencing. Ketiga, Webinar. Yang keempat, Instant Messaging, Connecting in Real Time. Real-time communication reference the convention of instant messaging for image communication and enabling quick decision-making and fast information sharing to group chat. For the power of group chat, facilitating efficient communication among team members, department, or community group. Ketiga, virtual presence, stay connected and build relationship through virtual presence allowing individuals to accessible and responsive anytime, anywhere, transforming the world of one and instant access to information. 2, business efficiency. Yang kedua, business efficiency. Yang ketiga, Internet of the Things, consolation. Yang satu, endless possibilities. Yang kedua, connecting the world. 3, the future of networking. Materi ke-9, memahami infrastruktur dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi sistem dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif
Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Yang pertama basic data, yang kedua konektivitas, ketiga server dan penyimpan komponen utama infrastruktur data. Yang pertama perangkat keras, kedua perangkat lunak, ketiga sumber data, keempat proses dan alur kerja. Peran infrastruktur data. Dalam infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern, bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem manfaat. Infrastruktur data yang efektif: 1. Peningkatan efisiensi, kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, ketiga inovasi dan pengembangan produk. Tantangan dalam membangun infrastruktur data: yang ke-1 kompleksitas, yang kedua keamanan dan privasi, ketiga sumber daya terbatas, yang keempat perubahan teknologi pendukung infrastruktur data. Yang ke-1 database dan sistem penyimpanan jaringan dan konektivitas, analitis dan visualisasi data. Prinsip-prinsip desain infrastruktur data: 1. Scalable dan tahan lama, kedua keamanan dan privasi, yang ketiga interoperable, yang keempat efisiensi biaya. Lanjut ke materi ke-10, pengenalan internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal-awal internet: 1. Kelahiran ARPANET, kedua pengembangan protokol atau TCP, ketiga lahirnya WWW. Perkembangan teknologi internet: yang 1. Kecepatan transmisi data, kedua perangkat terhubung, ketiga komputasi awan. Dampak internet terhadap kehidupan manusia: yang ke-1 akses informasi global, yang kedua komunikasi instan, yang ketiga peluang bisnis baru, yang keempat terbukanya akses pendidikan. Perubahan gaya hidup akibat internet: 1. Gaya hidup digital, kedua sumber informasi utama, ketiga kehadiran online, 4. Ketergantungan teknologi. Tantangan dan isu terkait internet: 1. Privasi dan keamanan, kedua konten berbahaya, ketiga kesenjangan digital. Masa depan internet: ke-1 teknologi atau ESG, Internet of the Things, yang ketiga kecerdasan buatan. Kesimpulan: yang ke-1 konektivitas global, kedua inovasi berkelanjutan, ketiga tantangan yang terus berkembang. Lanjut ke materi yang 11, keamanan komputer. Keamanan adalah disiplin yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari akses yang tidak sah, pencurian, kerusakan, atau gangguan. Ini melibatkan penerapan berbagai teknologi, kebijakan, dan praktik untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Keamanan komputer diperlukan karena berbagai alasan penting yang terkait dengan perlindungan informasi, menjaga integritas sistem, dan memastikan kontinuitas operasional dengan memastikan keamanan komputer yang efektif. Organisasi dapat melindungi aset digital mereka, menjaga operasi berjalan lancar, dan memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan. Mencegah kejahatan komputer memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis, edukasi dan pelatihan, penggunaan perangkat lunak. Keamanan merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Organisasi mudah dipahami oleh semua anggota dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Merancang kebijakan keamanan komputer secara efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Organisasi mudah dipahami oleh semua anggota dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat mengembangkan kebijakan keamanan komputer yang kuat dan efektif,
yang tidak hanya melindungi aset informasi mereka tetapi juga membangun budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Lanjut ke materi yang terakhir atau materi ke-12. Lanjut ke materi yang terakhir, bisnis elektronik. Bisnis dan e-commerce elektronik adalah konsep yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan aktivitas bisnis dan transaksi komersial. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang penting. E-bisnis mencakup semua aspek penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengelola operasi bisnis ini, melibatkan berbagai proses bisnis yang dilakukan secara elektronik termasuk 1. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang kedua, manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Yang ketiga, procurement. Yang keempat, enterprise resource planning atau ERP. Yang ketiga, learning. Yang keenam, komunikasi internal dan kolaborasi commerce yang adalah subset dari bisnis yang lebih fokus pada transaksi komersial yang terjadi secara elektronik. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Beberapa aspek penting dari commerce meliputi yang 1, toko online atau online store. Kedua, marketplace. Ketiga, pembayaran elektronik atau payment. Yang keempat, ticketing. Yang kelima, mobile. Yang keenam, digital produk. Tantangan bisnis. Yang ke-1, keamanan data. Yang kedua, integrasi sistem. Ketiga, perubahan teknologi. Keempat, manajemen perubahan. Kelima, kepatuhan dan regulasi. Yang keenam, biaya implementasi.